Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alvina Nur Fauzia dari kelas M01 Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang agri-service agribisnis perikanan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar agribisnis perikanan. Jadi dalam agri-service agribisnis perikanan ini dibagi menjadi subsistem pendukung agribisnis, yaitu yang pertama ada produksi, yang kedua ada keuangan dan permodalan, yang ketiga ada pemasaran, yang keempat ada penelitian dan pengembangan, yang kelima ada teknologi, dan yang terakhir ada pendidikan dan pelatihan. Kita masuk yang pertama dulu nih teman-teman. Jadi yang pertama ada transformasi kelembagaan agribisnis. Pada transformasi kelembagaan agribisnis ini dibagi menjadi dua, yaitu ada individu dan kelompok. Yang individu ini merupakan usaha rumah tangga, contohnya seperti nelayan yang memancing sendiri di laut atau pembudidayaan ikan yang dikelola sendiri. Nah, yang kedua tadi kan ada kelompok. Nah, kelompok tersebut merupakan usaha kecil. Contohnya melibatkan beberapa individu dalam usaha perikanan seperti kelompok budidaya, terus berbagai fasilitas pemeliharaan dan mengkoordinasikan kegiatan pemasaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang transformasi kelembagaan agribisnis. Nah, pada transformasi ini ada dua juga, yaitu gabungan kelompok dan koperasi. Pada gabungan kelompok ini merupakan termasuk usaha yang menengah, yaitu dalam bentuk kerjasama yang lebih besar dan terstruktur seperti koperasi perikanan yang terdiri dari beberapa kelompok peternak ikan yang bersatu untuk mengoptimalkan sumber daya dan memperoleh manfaat bersama. Selanjutnya ada koperasi, yaitu merupakan usaha besar di mana koperasi perikanan ini berfungsi untuk memberikan dukungan teknis, akses ke modal, pemasaran, dan perlindungan sosial kepada anggotanya. Seperti koperasi nelayan yang mengelola pelabuhan, menangani pemasaran ikan, dan menyediakan pelatihan dan pendidikan kepada anggotanya. Selanjutnya ada manfaat kelembagaan agribisnis. Jadi manfaat kelembagaan agribisnis ini ada 6 teman-teman. Jadi yang pertama yaitu koordinasi dan pengaturan di mana bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengatur aktivitas agribisnis tersebut. Yang kedua ada akses ke pasar, yaitu untuk memfasilitasi akses petani atau nelayan yang pelaku agribisnis ke pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada inovasi, transfer, dan teknologi untuk mendorong inovasi dan transfer teknologi. Selanjutnya ada peningkatan akses ke pembiayaan untuk membantu petani dan pelaku agribisnis dalam memperoleh akses ke pembiayaan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Yang kelima ada perlindungan kepentingan petani, yaitu wakil petani dalam perundingan dengan pemerintah memperjuangkan kebijakan yang lebih menguntungkan dan melindungi hak-hak dan kesejahteraan petani. Yang terakhir ada pembiayaan atau permodalan, yaitu lembaga pembiayaan dalam agribisnis yang berperan penting dalam usaha penyediaan bermodal investasi. Pembiayaan mencakup semua sektor mulai dari sektor hulu sampai sektor hilir. Jadi pada bidang perikanan skala kecil ini lembaga pembiayaan masih menjadi kendala karena terbatasnya modal. Selanjutnya ada pemasaran dan distribusi. Pada agri-service berperan dalam pemasaran dan distribusi sebagai fasilitator antara defisit unit dengan surplus unit. Aspek-aspek penting yang ada pada pemasaran dan distribusi yaitu yang pertama harus ada analisis pasar. Yang kedua ada pemasaran produk, lalu ada penentuan harga, sertifikasi, dan yang terakhir ada logistik. Pada riset agribisnis perikanan, ada riset-riset yang relevan dalam agribisnis
perikanan tersebut. Yang pertama ada pemuliaan ikan, yang kedua ada pengelolaan sumber daya perikanan, yang ketiga ada nutrisi dan pakan ikan, lalu ada kesehatan dan manajemen penyakit, yang kelima ada penggunaan teknologi dalam perikanan, lalu yang keenam ada keberlanjutan dan dampak lingkungan. Nah, pada agribisnis perikanan ini kan pasti ada resikonya ya teman-teman ya. Jadi harus ada penanggung resikonya. Jadi resiko dalam agribisnis dapat diatasi dengan adanya teknologi dan manajemen yang tepat. Instrumen yang perlu dikembangkan untuk menjamin resiko agribisnis tersebut adalah yang pertama ada asuransi, yang kedua ada kontrak, dan yang ketiga ada jaminan pasar. Baik teman-teman, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.